Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat virtual semua? Semoga hari ini kita semua selalu dalam kebaikan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, yuk kita bersolawat bersama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat, pernah nggak sih kita merasa doa yang kita panjatkan sudah sering, tapi hasilnya belum juga terlihat? Kita sudah berdoa, kita sudah berharap, tapi seakan-akan belum ada jawaban. Lalu kita mulai bertanya dalam hati, apa yang kurang? Sahabat, mungkin bukan karena Allah tidak mendengar, tapi bisa jadi kita belum menggunakan cara terbaik dalam menyampaikan doa kita. Ada satu kunci sederhana yang sering kita lewatkan. Padahal ini adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena ketika kita bersolawat, kita sedang menyebut makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Dan saat itulah doa kita tidak berjalan sendiri, tapi diiringi dengan kemuliaan. Yuk kita simak kajian berikut ini dan kita pahami bersama bagaimana sholawat bisa menjadi kunci agar doa kita lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal yang pengen saya jelaskan, ini rahasia, tapi ya nggak apa-apalah di-share ya. Namanya manfaat. Makhluk yang paling dicintai Allah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari semua ciptaannya Allah. Kan yang menciptakan Nabi adalah Allah. Yang menciptakan baginda Nabi Muhammad SAW adalah Allah. Nah Allahnya itu paling senang sama ciptaannya yang namanya Nabi Muhammad SAW. Paling senang. Kita ini kalau misalnya punya seseorang yang kita sayangi, kalau orang itu datang, yang ikut kita sayangi juga, betul ya? Kamu sama siapa? Sama kenalan saya. Oh siapa namanya? Dari mana? Padahal gak kenal. Disopo. Ya. Ada orang yang datang sendiri, sungguh-sungguh, nunggu 5 jam, gak disapa-sapa. Kenapa? Gak kenal. Lah kalau yang ini baru datang disapa, oh datangnya sama siapa? Dia nggak datang sendiri, dia datang, dia ngajak orang yang saya sayang. Saya nyapa yang saya sayang, otomatis dia juga saya sapa. Wajar atau nggak wajar? Wajar, begitu kan? Jadi caranya bagaimana biar doa kita itu, ya Allah kan maha mendengar, semua didengar. Tapi sama Allah diwujudkannya segera. Ya diwujudkannya segera. Nggak pakai lama-lama. Caranya bagaimana? Caranya adalah bahwa manusia makhluk ciptaan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi datangnya ke Allah bawa Nabi Muhammad SAW. Contoh, kita ingat istighfar. Orang kalau punya dosa suruh ngapain? Minta ampun, istighfar. Tapi untuk istighfar Allah ngajarkannya itu ya menarik sekali. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Walau annahum idzalamu anfusahum, seandainya ketika mereka berbuat dosa mendolimi diri mereka sendiri, seandainya mereka seperti itu ya, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka, mereka itu mau datang kepadamu wahai Nabi Muhammad SAW. Orang punya dosa itu datangnya kemana? Ke Allah. Minta ampunnya kepada siapa? Kepada Allah. Harusnya kan di rumah istighfar selesai ya. Gak usah kemana-mana. Tapi Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, seandainya mereka itu ketika mereka mendolimi diri mereka sendiri, ja'uka, mereka mau datang kepadamu, fastaghfirullah, di hadapanmu mereka minta ampun pada Allah, disyaratkan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Berarti istighfar di depan Nabi sama jauh dari Nabi itu berbeda. Paham ya? Fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul. Dan Rasul memintakan ampun untuk mereka. Sama Allah dikasih syarat lagi.
Sudah di depannya Rasul SAW dan Rasulnya mintakan ampun. Tentu mereka akan dapati Allah itu maha memberi dan menerima taubat dan maha penyayang. Artinya diampuni dan disayangi. Dengan syarat dimintakan ampun oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalau yang maju itu Nabi, beres. Kalau yang maju itu Rasulullah SAW, beres. Bagaimana caranya biar nabinya maju? Ya kita datangi. Ya kita datangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah bagaimana cara mendatangi Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, ya kita datang betul-betul ke Madinah Al-Munawwarah. Datang ziarah pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapkan sholawat dan salam syahadat langsung di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tentunya enggak semua orang punya kesempatan yang sering atau enggak semua orang punya kesempatan untuk itu. Makanya Nabi SAW kasih opsi yang berikutnya. Apa opsi yang berikutnya? Sampaikan sholawat dan salam kepadaku dimanapun kalian berada. Karena sesungguhnya sholawat dan salam itu tablughuni sampai kepadaku. Berarti kalau kita mendatangi Nabi SAW dari jauh dan tidak pernah jauh. Ini menarik ya. Dari jauh dan tidak pernah jauh. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak pernah mengajarkan kalau ucapkan salam sama Nabi, ya salam sama Nabi dalam bentuk assalamu alaih. Enggak. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Kamu, anta, kaful khitab. Dalam sholat diajarkan langsung at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Langsung, enggak jauh. Kita enggak boleh meletakkan Nabi jauh di Madinah, enggak boleh. Nabi harus ada di hadapan kita, umatnya. Enggak boleh ada jarak antara kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabinya enggak pernah mau membuat jarak. Rasul enggak mengatakan salam untuknya. Enggak, assalamu alaih. Enggak. Tapi assalamu alaika, kamu wahai Nabi. Ada di hadapan kita Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita ini pengen mendatangi Nabi Muhammad SAW, ya betul-betul kita datangkan diri kita di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Kan begitu ya. Kita datangkan diri kita di hadapan Nabi Muhammad SAW. Itu caranya begitu. Ya caranya semacam itu. Nah, lantas apa yang kita lakukan biar kita ini nyambung dengan Nabi Muhammad SAW? Rasul udah ngajarin. Sholawat dan salam kalian tablughuni sampai kepadaku. Roh kita, diri kita betul-betul kita hadirkan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Seperti yang diajarkan dalam sholat, kemudian kita ucapkan sholawat dan salam. Sholawat dan salam, nyambung dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau udah nyambung dengan Nabi berarti yang di depan siapa? Nabi Muhammad SAW. Kita di belakangnya, ikut ya Rasulullah, ikut. Ya ikut ya Rasulullah, kemana pun nih, ikut. Nah kalau udah bisa begitu, itu nanti mintaannya apapun, beres. Insya Allah mudah, cepat, mantap. Asal dengan kesungguhan dan keyakinan. Makanya ulama-ulama terdahulu dan diteruskan dengan ulama-ulama hingga hari ini mengajarkan kepada umat, kalau kalian punya hajat apapun, kedepankan sholawat. Baca sholawat yang banyak terus, baru minta. Lah kita kan rodok-rodok.
Solawatnya belum jalan, mintanya udah kebanyakan. Allahumma, 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 Allahumma. Yang dipanggil siapa nih? Allah. Nah, kata Allah, loh datang sendiri dia, ngantri dulu. Datang sendiri, mau bawa apa? Tapi begitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في النبيين وصل على سيدنا محمد في المرسلين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. اللهم ya Allah. Baru minta solawat, 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 solawat. Begitu Rasulnya sudah maju ke depan, Allahnya langsung lihat kepada hambanya itu, karena Allah sudah janji siapa yang salawat kepadamu 1 kali, aku salawat kepadanya 10 kali. Hamba itu langsung dilihat oleh Allah Ta'ala dengan perhatian rahmat yang luar biasa. Baru minta, Allahumma bojo solihah. Kan begitu, didengarkan langsung. Allah cuma bilang, kabulkan hambaku. Malaikat langsung bertugas. Ya. Solo, wah stok banyak. Karena stok banyak ini mintanya kan tadi cuma istri solihah ya. Stok banyak lah, datang kan solihah satu persatu dia tolak-tolak terus ini. Kebanyakan stok. Saking banyaknya stok. Jadi mintanya yang jelas, yang jelas. Istri solihah yang bisa bahagiakan dunia akhirah bulan ini ya Allah, gitu. Nanti kapan-kapan juga boleh, kan gak cetok. Ya, ini kan gak jelas, gak cetok. Jadi awali dulu dengan solawat, awali dengan solawat. Kenapa begitu? Karena dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti yang disebutkan dalam kitab Asy-Syifa karya Qadhi Iyad, ad-du'a'u bainas salataini alayya la yurad. Doa yang dipanjatkan diawali dengan solawat dan diakhiri dengan solawat kepadaku la yurad, tidak ditolak oleh Allah Ta'ala. Makanya kiai-kiai dulu ya, ulama dulu, para habaib tempo dulu kan ngajarnya gampang. Baca munjiah 1000 kali, baru minta. Ini kemerungsung. Pengen cepet-cepet, ya pengen cepet. Tirakatin solawat terus. Ada yang ngomong, loh Bib, tapi kok solawatnya buat urusan dunia. Nah kalau minta dunia enggak sama Allah terus minta sama siapa? Saya mau nanya, mau minta sama siapa? Mau minta sama kerjaan? Musyrik kamu. Kalau minta sama siapa? Sama Allah. Allah ngajarin caranya minta. Salah satunya Rasulnya mengajarkan SAW, kalau pengen doamu itu diterima, doa yang di antara 2 solawat tidak akan ditolak. Artinya di antara 2 solawat, diawali solawat, diakhiri solawat. Saya kemarin ketika di Madinah, kemarin sore itu saya masih di Madinah.
cus terbang pagi sampai Jakarta, cus terbang sampai Solo, cus khutbah Jumat, asyik itu. Kelihatannya bisa diulang itu. Ya, karena kelihatannya orang-orang pergi kemana itu Singapura kok nyantai-nyantai saja, Singapura bolak-balik. Kita yang niatnya itu pergi kemana, Madinah bolak-balik gitu loh ya. Walaupun gak sugih gak apa-apa. Masa hanya orang kaya yang boleh begitu? Kita yang melarat-melarat ini masa gak boleh? Wah, ada orang ini kok miskin tapi bolak-balik Madinah. Iya, dia orang kaya. Kenapa? Gak takut duitnya habis. Jadi yang punya seberapa ya dihabiskan buat itu. Nah kalau kamu kebanyakan mikir makanya miskin. Ya, punya duit tapi gak berani beli apa? Betul kan ya? Duitnya punya tapi gak berani beli. Jadinya apa? Miskin. Lah yang satu ini duitnya ya punyanya itu tapi dia habiskan. Sehingga orang dulunya sugih dia ya. Kok bolak-balik Madinah, Mekah, Madinah, Mekah, Madinah, Mekah. Jawabannya dia santai, lah duitku ya kuwi tok. Selesai. Jadi kaya dan miskin itu kan masalah sikap kita terhadap sesuatu. Kita ini termasuk orang yang takut jadi orang kaya atau enggak takut jadi orang kaya. Lah kebanyakan orang itu takut jadi orang kaya, siapnya jadi orang enggak kaya. Iya, siapnya jadi orang enggak kaya, takut nih kok dikeluarkan, takut dikeluarkan. Tiba-tiba malaikat Israel alaihissalam datang. Kebacot disimpan 10 tahun disimpan ya. Akhirnya dijemput. Yang mesem anaknya, hari pertama nangis, hari kedua nangis, hari ketiga lihat warisan ngakak. Bapak soleh Masya Allah. Ya betul bapak soleh tapi kan ya toh ya. Jadi jangan ojo eman-eman mbek duit gitu loh ya. Sama duit jangan eman-eman, yang penting halal. Yang penting halal nyeneng hati lakonono. Gitu aja kok repot. Nanti habis golek meneh. Sugih kok. Orang sugih itu kan siap kaya. Habis cari lagi, namanya mental orang kaya. Kalau kita mental gak siap kaya, habis engkau duit kondi. Nanti dari mana datangnya? Maka dikatakan dalam sebuah hadits kadal faqru ayyakuna kufra. Kama qala sallallahu hampir-hampir rasa takut jatuh miskin itu membuat seorang jadi kufur. Rasa takut kehilangan jabatan, rasa takut kehilangan kekuasaan, rasa takut kehilangan pekerjaan, rasa takut kehilangan tabungan, rasa takut kehilangan harta, rasa takut kehilangan dunia. Itu membuat orang jadi miskin. Apa kufur nanti? Ya jadi kufur. Akhirnya dia demi mempertahankan tadi yang ditakuti, dia akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Jelas semuanya? Demikian tadi sahabat, kajian yang mengingatkan kita bahwa dalam berdoa bukan hanya tentang apa yang kita minta, tapi bagaimana kita menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering ingin doa segera dikabulkan, tapi kadang kita lupa untuk mengawali dengan sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan salawat, kita sedang menghadirkan kemuliaan dalam doa kita. Dan saat itu, doa kita tidak lagi sendiri. Semoga Allah menerima setiap doa kita, melapangkan hati kita, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang selalu mengingat nabinya dalam setiap harapan. Jika kita merasa kajian ini bermanfaat, yuk kita sama-sama sebarkan kebaikan ini dengan cara like, share, dan subscribe channel Kajian Virtual, agar semakin banyak dari kita yang bisa belajar dan tumbuh bersama dalam kebaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.